Saudara-saudara, sidang jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita masuk dalam pemberitaan sabda Tuhan. Firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 4. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayat 11. Mari kita berdoa untuk pemberitaan sabda Tuhan. Allah Bapa di sorga, saat ini kami merendahkan diri di hadapan hadirat-Mu, karena kami menyadari bahwa kami ini terbatas. Di saat kami mendengar merenungkan firman-Mu, kami tidak akan mampu mengerti maksud Tuhan secara mendalam kalau Tuhan tidak menolong kami dalam campur tangan Roh Kudus. Karena itu mari ya Tuhan, dalam Roh Kudus melingkupi kami sehingga firman-Mu yang kami dengar kami mengerti, dan Roh Kudus juga yang kami andalkan di dalam kami melakukan maksud firman dalam hidup kami. Tolonglah hamba-Mu yang saat ini menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu adalah manusia yang terbatas bahkan tidak layak. Kiranya Tuhan yang berkata-kata dari dalam diri hamba-Mu ini, sehingga apa yang kami dengar kami renungkan, kami mendengar Tuhan yang berbicara kepada kami. Mari datang dan berfirmanlah ya Tuhan. Dalam Yesus Kristus firman hidup kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan bagi kita kekasih-kekasih Tuhan. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 11. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah saya dan saudara yang selalu rindu firman Tuhan, rindu untuk membaca, rindu untuk mendengar, untuk merenungkan, dan juga melakukan sabda Tuhan dalam hidup sehari-hari. Shalom. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita masuk di dalam minggu Advent keempat. Jadi untuk sebelum Natal itu minggu Adventnya ada 4 hari minggu, dan di situ kesempatan dari minggu Advent 1 sampai minggu Advent hari ini kita merenungkan secara mendalam akan makna Allah hadir dalam dunia, menyelamatkan dunia ini lewat Yesus Kristus. Dan di minggu Advent keempat ini firman Tuhan berbicara tentang Allah adalah kasih, dan tema yang ditetapkan oleh Sinode Gereja Kristen Sumba untuk Advent minggu keempat ini, kasih yang mengubahkan. Nah, saya mau memulai isi khotbah kita dengan 2 pertanyaan penting. Pertanyaan yang pertama, cerita hidup seperti apa yang saya dan saudara-saudari sedang jalani dalam hidup saling mengasihi? Saya ulangi, cerita hidup seperti apa yang sedang kita jalani dalam hidup saling mengasihi? Yang kedua, yang sering kita pikirkan dan kita ungkapkan, kasih kita kepada Allah atau kasih Allah kepada kita? Saya ulangi, pertanyaan kedua, yang sering kita pikir, yang kita omong, apakah kasih Allah kepada kita atau kasih kita kepada Allah? Kita simpan dulu 2 pertanyaan itu. Kita masuk dalam bagian firman Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, saat Rasul Yohanes menyampaikan firman Tuhan ini, menuliskan firman Tuhan ini, saat itu jemaat Tuhan sedang berada di bawah
pergumulan. Karena ada saudara-saudara mereka yang keluar dari gereja, keluar dari persekutuan, karena mereka telah mengikuti ajaran lain. Ajaran yang juga memang percaya Yesus, tetapi Yesus yang mereka percaya berbeda dengan sebelumnya saat mereka belum keluar, saat mereka masih bersama-sama. Sebelumnya saat mereka keluar, Yesus yang dipercaya adalah Yesus yang 100% manusia, tapi juga 100% Allah. Tapi mereka keluar karena ada orang-orang yang menyebarkan begini. Mana bisa Allah itu lahir dari manusia? Tidak mungkin. Mana Allah itu pada akhirnya bisa dipukul dan apalagi bisa mati di kayu salib? Tidak mungkin. Karena itu bagi mereka, Yesus ini mengambil tubuh manusia, tetapi bukan benar-benar seperti tubuh kita. Dia macam bayang-bayang saja, bukan tubuh manusia seperti kita. Mereka tidak percaya. Dan orang-orang yang mulai tertarik dengan keyakinan ini, mereka keluar dari gereja. Dan karena itu, maka di sini Rasul Yohanes menyatakan kepada jemaat bahwa Yesus yang datang ke dalam dunia itu sungguh-sungguh menjadi manusia. Yesus yang datang ke dalam dunia adalah bukti kasih Allah untuk menyelamatkan manusia. Karena kalau Yesus tidak mengambil tubuh manusia, tidak benar-benar menderita dan mati, maka Yesus tidak bisa dikatakan menggantikan hukuman manusia, karena dia tidak benar-benar mengalami itu. Tapi karena Yesus benar-benar mengalami itu, menjadi manusia dan kemudian sengsara dan mati, mengalami bagaimana menderitanya sebagai manusia dan kematian sebagai manusia, maka dia layak untuk dikatakan sebagai juru selamat, sebagai yang menggantikan kita manusia berdosa ini yang seharusnya mati dihukum. Yesus tersalib untuk menggantikan kita manusia. Itu prinsipnya. Hal yang kedua, kekasih-kekasih Tuhan, dengan meyakini bahwa Yesus Kristus adalah benar-benar manusia sejati dan Allah sejati, dan ialah yang diutus untuk menyelamatkan dunia ini, maka dengan pengorbanannya dan dengan kebangkitannya, maka saya dan saudara-saudara menjadi manusia baru. Karena kematian Yesus itu menyalibkan dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita tersalib bersama dengan Yesus Kristus. Bahkan saat Yesus dikuburkan, itu kita pun hukuman kita ditanggung oleh Yesus, turun bersama-sama di alam maut. Tapi saat Yesus bangkit, maka segala perbuatan lama kita yang tadi telah mati tinggal sudah dalam kubur. Tapi yang bangkit itu adalah manusia baru, berarti harus menjadi manusia yang hidup baru. Yang lama itu sudah tinggal. Itu tadi petunjuk hidup baru kita jelas mengatakan. Dengan demikian, kekasih-kekasih Tuhan, sebagai manusia baru, maka kita dipanggil untuk hidup saling mengasihi sebagai manusia baru. Dengan demikian, maka akan ada perbedaan. Orang-orang yang telah menjadi pengikut Kristus, yang sudah menjadi manusia baru, cara hidup saling mengasihinya harus beda dengan orang yang masih manusia lama. Harus berbeda dengan orang yang belum mengenal Kristus. Kalau tidak, merajalela. Kenapa? Coba omong mengasihi di dunia ini. Orang yang tidak kenal Tuhan dan tidak mau percaya Tuhan pun tidak ada yang makan dia punya anak. Dia mengasihi.
Firman bilang, kalau engkau mengasihi dengan cara mengasihi dunia, apa sudah upahmu? Karena orang di dunia ini semua tahu itu apa mengasihi. Sebelum saya dan saudara, bahkan yang pernah sudah dewasa menjadi marapu, sudah dewasa baru jadi Kristen, sebelum jadi Kristen hal mengasihi sudah ada memang. Iya kan? Kalau sudah ada memang, terus apa bedanya Bapak Pendeta? Orang yang sudah masuk Kristen, hal mengasihinya seperti apa? Maka orang yang sudah disebut manusia baru, cara mengasihinya harus berdasarkan kasih Allah, kasih dalam Yesus Kristus. Kasih dalam Yesus Kristus seperti apa? Kasih dalam Yesus Kristus itu mengasihi dengan ketulusan hati, mengasihi dengan bahkan bisa mengorbankan akan materi, mengorbankan akan kehormatan kita, mengorbankan banyak hal dalam hidup kita, perasaan kita. Tidak gampang. Karena itu Yesus mengatakan, kasihilah musuh, doakanlah musuh. Wah, tidak gampang. Dan itulah kasih yang membedakan kita dari dunia. Kalau kita tidak mengasihi musuh, kita sama dengan dunia, dengan manusia lama, tidak ada beda. Oh Pak Pendeta, bagaimana ini orang dia berulang-ulang dia membenci saya. Terserah dia mau benci kita, yang penting kita mengampuni dia dan mendoakan dia. Tapi jangan kita yang memusuhi dia, yang membuat kita akhirnya jatuh dalam dosa. Ya, jarang sekali, susah sekali dalam rumah tangga itu ada orang tua yang dia musuh bertahun-tahun dengan dia punya anak kandung, sulit. Ya. Kalau dia jengkel, itu karena sudah ulang-ulang tidak dengar, jadi dia kasih kesempatan biar bapak tidak ngomong sama engkau. Terserah sudah engkau tegur, itu tanda bahwa bapak sedang marah karena engkau punya kelakuan belum benar. Tapi tidak mungkin kan sampai matahari terbenam, artinya berlarut-larut terus menerus. Ada yang sampai bilang titip batu sampai mati saya di lubang kubur, tidak akan untuk saya ampuni dia. Kalau begitu saudara, jangan coba-coba berdoa Bapak kami. Ampunilah aku ya Tuhan, seperti kami pun mengampuni orang yang. Jangan berdoa. Kenapa? Tuhan tidak dengar yang begitu. Yang Tuhan mau, Tuhan ampunilah aku, karena aku pun mengampuni dia Tuhan, maka aku layak minta pengampunan dari. Tidak bisa Tuhan ampuni aku tapi minta maaf Tuhan saya tidak ampuni dia. Kita berani berdoa begitu? Tidak berani. Tuhan bilang, siapa kamu kok doanya begitu? Kamu minta pengampunan tapi kamu tidak mau mengampuni sesamamu. Apakah layak? Karena itu kasih di sini, kekasih Tuhan, inilah yang sesungguhnya membedakan kita dengan dunia. Dan itu memang tidak gampang. Karena kasih yang datang itu kasih yang menyelamatkan. Menyelamatkan diri kita sendiri dari berbagai belenggu, termasuk amarah, dendam, membenci dan lain sebagainya. Supaya kita mengalami satu kebebasan, keselamatan di dalam Tuhan. Karena itu dari ini pertanyaan yang pertama tadi. Dalam cerita hidup saya dan saudara selama ini, kasih model apa yang sedang kita bangun? Kalau cerita hidup kita dengan kasih model ini, rubah sudah. Karena kita bukan sama dengan dunia. Kita menjadi garam dan terang dunia. Bukan kita lagi yang digarami oleh dunia. Tidak. Kita yang menggarami dunia. Kita yang menjadi terang bagi dunia. Kita yang menyatakan kasih yang sesungguhnya itu seperti apa. Komitmen itu harus ada. Karena siapa saya dan saudara yang layak untuk Tuhan sendiri datang dalam dunia? Siapa yang layak kita ini?
Tuhan sendiri datang ke dalam dunia, lahir lagi di kandang yang hina, mau menerima, diludahi, dihina, dipakaikan mahkota duri. Siapa kita di hadapan Tuhan? Kita tidak layak. Tapi kenapa Tuhan melakukan itu? Karena kasih-Nya yang besar. Kita memang tidak bisa sama seperti Tuhan, tetapi Tuhan memanggil kita mengikuti jejak Yesus Kristus sebagai yang sulung dari kita. Itulah panggilan kita. Mampukah kita? Mampukah saya dan saudara? Berat Bapak Pendeta. Ya memang saja berat. Tapi ada roh Tuhan yang akan menolong saya dan Bapak. Amin. Tuhan pasti akan memampukan kita. Jangan Bapak Pendeta, Torara memang ya. Itu kata-kata pesimis, orang tidak mau maju. Sama dengan Bapak Pendeta, orang miskin memang saya biar punya rumah mau rubuh. Tidak mungkin, pas kita akan berusaha. Itu kunci. Yang terakhir, kekasih-kekasih Tuhan, pertanyaan yang kedua. Yang selalu kita pikirkan, yang selalu kita ucapkan, kasih Allah kepada kita atau kasih kita kepada Allah? Itu pertanyaan penting. Kalau kasih kita kepada Allah, maka ungkapan yang sering muncul begini. Bapak penanggung jawab, siapa ini yang bangun ini gereja? Saya ini. Tuhan tahu. Itu ungkapan kasih kita kepada Tuhan. Iya toh? Ini pelayan-pelayan, kalau bukan saya dia tidak mungkin hidup. Saya punya sumbangan ini paling besar, sudah saya punya persembahan di gereja. Itu kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Saya ini pelayanan paling banyak sudah. Dulu saya ini penjahat kelas berat, jahat sekali. Tapi kemudian saya mulai berjalan menemui kesulitan-kesulitan. Saya datang kepada Tuhan. Saya menyerahkan diri. Panjang sekali omong, bersaksi, berterakhir. Ya Tuhan yang buat saya jadi begini. Meskipun kata kunci ada di ujung, tapi sebenarnya yang lebih banyak itu membanggakan diri. Mau menyatakan inilah saya yang mengasihi Tuhan. Tapi syukur puji Tuhan kalau kita lebih mengatakan saat orang bertanya, wih Bapak punya apa berhasil? Wih ama insya Tuhan punya baik. Saya ini berusaha saja amat, tapi semua itu Tuhan yang kasih. Kalau yang kita bicarakan banyak hal itu kasih Tuhan kepada kita, maka Tuhan semakin ditinggikan. Kita semakin kecil. Tapi manusia tidak mau semakin kecil, maunya semakin besar. Tidak bisa. Harus Tuhan yang semakin besar dan dimuliakan dalam hidup saya dan saudara. Biarlah saya dan saudara semakin kecil, karena saya dan saudara ini siapa? Napas hidup pun Tuhan yang anugerahkan. Segala hal yang kita miliki Tuhan ciptakan dan itu Dia percayakan kepada kita. Kita ini siapa? Apalagi berbicara tentang kasih, kita ini hanya pengemis. Siapa di sini yang kaya akan kasih? Pendeta pun miskin kasih. Tapi untuk supaya kita terus diperkaya dalam kasih, memang kita harus minta terus. Seperti pengemis, Tuhan, anakku ini tidak mampu, tapi hamba-Mu akan mampu kalau Tuhan anugerahkan kasih-Mu dalam hidup. Saya tidak mampu lihat orang itu, saya terlalu benci dia. Tapi saat Kristus masuk dalam diri kita, kasih-Nya masuk dalam diri kita, saudara-saudara jangan tipu. Pasti saudara-saudara merasakan ada sukacita tersendiri. Pasti. Saat ini orang saya tidak senang dengan dia, tapi saat saya mohon dan kasih Tuhan memberikan kemampuan, dan saya mampu untuk saat itu saya berhadapan dengan dia, orang ada rasa sukacita tersendiri. Itulah yang firman Tuhan katakan, bahwa di dalamnya maka kasih itu, atau di dalam kita kasih ini sempurna. Kalau kita lanjut di ayat 12, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna kita. Itulah sukacita yang kita rasakan. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Selamat menyambut atau menyongsong Natal 5 Desember 2025. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Kekasih-kekasih Tuhan, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus.